Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran sosiologi secara online. Mudah-mudahan anak-anak masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Seperti biasa, Ibu meminta anak-anak untuk menyiapkan buku catatan sosiologi, alat tulisnya, dan juga duduk yang manis. Tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita masih membahas materi bab 4 yaitu konflik dan kekerasan. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita memasuki submateri tentang kekerasan. Setelah sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas mengenai asal mula kata kekerasan dan juga pengertian dari kekerasan itu sendiri. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas konsep dan bentuk kekerasan. Tidak semua konflik akan menimbulkan dampak yang negatif, akan tetapi konflik juga akan menimbulkan yang positif. Sedangkan kekerasan tidak sama dengan konflik. Konsep kekerasan akan mengacu pada dua hal. Yang pertama, kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Yang kedua, kekerasan yang merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Jadi kalau konflik itu masih ada hal positifnya, sedangkan kekerasan itu udah pasti hal yang negatif karena bisa kita baca ya tadi dua hal yang mengacu kepada konsep kekerasan, yaitu menyakiti orang lain menyebabkan luka-luka dan juga penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim. Itu merupakan konsep kekerasan yang berarti bahwa kekerasan itu merupakan hal yang negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, membunuh atau memerkosa. Kekerasan seperti itu sering disebut sebagai kekerasan langsung atau direct violence. Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan meneror orang lain. Bahkan bagi kaum humanis, tindakan membiarkan atau menjerumuskan seseorang dalam sebuah kekerasan juga merupakan bentuk kekerasan. Sebagai contoh, tindakan membiarkan seorang pencuri dihakimi massa bagi kaum humanis adalah sebuah bentuk kekerasan. Kekerasan seperti ini digolongkan sebagai kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Secara sosiologis, kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma dan nilai sosial itu, timbullah tindakan-tindakan irasional yang cenderung merugikan pihak lain tetapi menguntungkan diri sendiri. Akibatnya terjadi konflik yang akan bermuara pada kekerasan. Terdapat 3 teori tentang kekerasan. Yang pertama adalah teori faktor individual. Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Agresivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kolektif, secara spontan maupun direncanakan. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, psikoneurosis, frustasi kronis, serta pengaruh obat bius. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Teori yang kedua adalah teori faktor kelompok. Beberapa ahli lain mengemukakan pandangan bahwa individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering terjadi sehingga menyebabkan kekerasan. Contoh yang paling nyata dari hal ini dapat kita saksikan pada kerusuhan dalam pertandingan sepak bola antara dua kubu supporter, misalnya antara The Jack dan antara Bobotoh Persib. Dan teori yang ketiga adalah teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya depresiasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya.
Perkembangan pengaruh perubahan itu berlangsung sangat cepat dan tidak seiring dengan perubahan atau perkembangan dalam masyarakat. Sebagai contoh, masuknya perusahaan-perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua. Masuknya perusahaan-perusahaan tersebut disertai kedatangan orang-orang asing dalam masyarakat atau suku setempat. Orang-orang asing tersebut membawa berbagai teknologi, perilaku, hingga tata nilai yang sedikit banyak berbeda dengan teknologi, perilaku, dan tata nilai masyarakat setempat. Perkembangan itu menyebabkan masyarakat setempat merasa terasing dan timbullah depresiasi relatif yang dapat berakhir dengan perlawanan atau kekerasan. Faktor yang dapat memengaruhi kekerasan antara lain, yang pertama adalah adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, individu tidak dapat mengontrol emosinya. Yang ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang keempat, kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang kelima adalah adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah, padahal dengan menanamkan sikap cinta damai, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan jalan bermusyawarah. Dengan cara kekerasan, sebenarnya yang akan timbul adalah hilangnya rasa empati terhadap sesama, hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, dan lain sebagainya, sehingga memudarkan budaya saling menghargai dan cinta damai. Masyarakat cenderung menjadi kolektivitas dan solidaritas yang menjadi sempit. Konflik dan kekerasan dapat diminimalisasi dengan mengembangkan sikap cinta dan damai. Kita harus dapat mengembangkan sikap cinta dan damai yang diawali dari diri kita sendiri agar lebih mudah menerapkannya kepada orang lain, maka konflik sosial di masyarakat pun dapat dicegah. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai teori, faktor, konsep, bentuk, dan di minggu lalu kita juga sudah membahas pengertian kekerasan. Jadi, untuk materi kekerasan itu sudah habis dan pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan materinya sampai sini. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya, tetapi jika ada yang belum difahami, juga belum dimengerti, kalian boleh banget ajukan pertanyaannya di grup, lalu kita akan mengadakan diskusi ya. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan ya, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.